ada 3 ya hal tentang ilmu penjualan yang wajib dimiliki oleh seorang penjual atau sales. Yang pertama itu hukum timbal balik. Jadi sebagai pribadi, kita kan biasa nih memberikan kebaikan kepada orang, memberikan manfaat bagi orang. Nah itu bagus, itu modal dasar kita untuk bisa menarik hati dari konsumen. Yang pertama itu hukum timbal balik. Jadi kita sebisa mungkin berikan kontribusi sekecil apapun kepada orang lain. Ketika ada seorang nih, kita produknya ya maybe tentang fashion. Nah, kita mengedukasi, kita memberikan saran kepada si calon pembeli tadi, modelnya yang terbaru ini. Kita memberikan informasi terkini. Ada beberapa counter handphone gitu ya, elektronik. Si pembeli dari awal berangkat itu sudah niat beli handphone. Nah, kita sebagai penjual, di antara penjual lain, kita memberikan manfaat atau benefit. Contohnya misalnya ketika duduk, kita memberikan mungkin air mineral, atau kita berikan promo atau bonus. Orang itu lebih senang melihat barang itu yang bagus, premium, tapi ada promonya dibandingkan memang harganya itu segitu gitu. Jadi kesannya itu barangnya itu bermutu, tapi memang lagi promo aja gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya anchor. Anchor ini jangkar, kita berikan pembanding. Contoh nih di sebuah museum ada dua gading ya, mungkin 2 gading gajah gitu. Yang satu ini usianya 2000 tahun, pernah dinobatkan sebagai histori bersejarah banget pokoknya gitu. Terus ada harganya, kalau ada yang mau ngambil ya jadi kolektor itu harganya 50 juta misalkan. Terus ada di sampingnya itu gading gajah juga, umurnya baru 100 tahun. Nah, kira-kira harganya lebih rendah atau lebih tinggi yang kedua ini? Ya, lebih rendah. Kenapa? Yang pertama tadi usianya itu lebih lama. Nah, para kolektor nilai yang dipegang atau yang dicari justru semakin bersejarah itu semakin mahal. Apalagi yang tadi itu sudah memenangkan award atau punya penghargaan tersendiri gitu ya. Tentu lebih bernilai. Itu contohnya. Ketiga, setelah anchor kita memberikan pembanding, ada juga scarcity. Ya, manusia selalu mengincar itu 2. Yang satu tuh pleasure atau kenikmatan gitu ya. Yang kedua itu menghindari pain atau menghindari kelangkaan, scarcity. Jadi misalkan kita nih misalnya cari nafkah untuk membiayai makan. Nah, ketika kita nggak mencari nafkah, resikonya apa? Keluarga kita atau kita sendiri bahkan itu kekurangan dalam mencukupi diri ya, kebutuhan lah sehari-hari. Jadi itu sih sebenarnya, manusia itu mengincar kesenangan, menghindari kelangkaan atau ya pain atau kesakitan. Nah, dalam marketing ini bisa diterapkan rumus yang 3 ini. Yang pertama tadi adalah timbal balik, jadi kita berikan benefit yang luas gitu ya, yang bagus, yang bermanfaat bagi si calon pembeli. Yang kedua, kita berikan pembanding. Misalkan calon pembeli tadi sudah punya gambaran tentang produk yang dia ingin beli, terus kita berikan pembanding. Kita bilang aja, oh produk itu memang bagus, kalau yang ini bedanya. Nah, kalau nggak ada yang seperti itu, oh sana bagus, ini juga sama aja, berarti apa dong kelebihannya? Secara apple to apple gimana? Kalau sama aja ngapain aku beli di Anda gitu, misalkan gitu. Jadi kita harus punya nilai lebih yang akhirnya si calon pembeli tadi membandingkan. Nah, dengan adanya tadi pembanding, kita bandingkan fiturnya, kita bandingkan juga secara emosionalnya yang bisa dia dapat tuh apa. Kalau produk ini mungkin Bapak hanya sekedar beli produk aja. Kalau yang ini yang kita miliki, selain fiturnya juga lebih, Bapak juga berkontribusi untuk melestarikan alam karena dia ini food grade bahannya. Mungkin juga bagi anak itu lebih aman produknya. Kalau ketika digigit gitu, atau dimakan anak itu aman ya secara bahan. Itu kan menambah emosional ya, secara misalkan emak-emak nih beli barang buat anaknya harga lebih murah tapi bahaya secara bahannya kalau digigit. Ngapain? Nah, ya udah mending agak harga lebih di atas sedikit tapi aman. Nah, dari situ ada pembanding, akhirnya barang kita lebih mahal sekalipun di atas harga yang sebelumnya dipikirkan oleh calon pembeli itu nggak masalah. Kenapa? Karena ada nilai yang
terkonversi menjadi harga jual tadi. Yang ketiga, scarcity. Kita sampaikan juga kalau barang ini Bapak memang benar-benar sungguh pengen, benefitnya tuh Bapak juga dapatnya banyak, fiturnya ini, terus bedanya juga dengan produk lain tuh demikian, Bapak segera aja karena terbatas Pak promonya, misalkan mungkin sampai 2 hari aja, atau besok, atau hari ini paling telat, gratis ongkir kalau Bapak putuskan sekarang. Ketika sudah ada hasrat atau desire, pingin untuk memiliki barang tersebut, dan ditambah dengan kelangkaan tadi, kelangkaan diskon atau kelangkaan kemudahan pengiriman dan sebagainya, itu mempercepat orang untuk mengambil keputusan. Aku mau nunggu apa lagi? Ini sudah ada promo, barangnya juga bagus dibandingkan dengan produk lain seperti ini. Kalau aku nunda, aku akan rugi sendiri karena barangnya mungkin harganya bisa di harga normal yang bisa jadi lebih tinggi lagi. Jadi mungkin itu sih 3 step ya. Kita mesti memiliki hukum timbal balik. Kita berikan benefit sebanyak-banyaknya kepada calon pembeli, kepada orang lah, masyarakat. Terus yang kedua, kita juga berikan pembanding secara kualitas fitur, secara emosional. Ketika beli barang A, ya sudah hanya beli produk aja. Ketika beli barang yang punya kita, yang B, ini loh fiturnya, ini loh yang akan Bapak dapat, Mbak dapat. Terus yang ketiga, scarcity. Kalau misalkan mau ambil benar-benar harganya tuh premiumnya tuh sekian, tapi sekarang lagi promo, ada batasan 1 hari aja. Jadi orang itu bisa langsung mikir ngambil keputusan. Mungkin itu ya yang bisa kita coba dalam marketing atau produknya kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.